Kisah hidup seorang disabilitas netra, Shani Oetomo Pangkei. Diambil dari buku Kisah Nyata Perjuangan dan Kehidupan Disabilitas. Jangan Pernah Menyerah. Disusun oleh Ronald Tambunan. Dibacakan oleh Rista Pombo. Latar belakangku. Aku dilahirkan di kota Surabaya sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Papiku berasal dari etnis Tionghoa, Surabaya, dan mami berasal dari etnis Manado. Kami sekeluarga memeluk agama Kristen yang cukup taat beribadah dan memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Aku memiliki keluarga yang cukup harmonis. Papi bekerja sebagai pedagang dan mami sebagai ibu rumah tangga yang menguasai semua urusan rumah dan merawat kami anak-anaknya. Ketika aku menginjak SMA, kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Hingga saat ini, sebagai seorang gadis remaja, aku dikaruniakan Tuhan wajah dan bentuk yang sempurna. Dapat dikatakan aku berwajah cukup manis, sehingga pada masa SMA cukup banyak pria yang berusaha untuk mengambil hatiku. Meski begitu, aku hanya tertarik kepada seorang anak laki-laki dan jatuh cinta kepadanya. Meski dia itu memiliki sifat agak nakal, bagiku merupakan tantangan bila memiliki pacar nakal, karena bagiku adalah sebuah prestasi jika aku bisa mengarahkannya ke jalan yang benar. Masa remajaku penuh dengan aktivitas positif, baik di sekolah maupun di lingkungan gereja. Pertengahan tahun 1989, papiku meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu, aku mengambil tanggung jawab keluarga, membantu mami. Aku bekerja sambil kuliah, sedangkan mamiku menerima orderan jahitan di rumah dan juga membuat kue-kue yang dijual di warung depan rumah kami. Sejak memasuki tingkat 2 di perkuliahan di ASMI, aku mulai bekerja. Selain untuk membiayai kuliahku sendiri, juga membantu keperluan rumah dan kebutuhan pendidikan adik-adikku. Waktu itu adikku yang nomor 2 juga mulai kuliah. Yang nomor 3 duduk di bangku SMP, dan si bungsu nomor 4 masih duduk di SD. Jadi adik-adikku pada saat itu sangat membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Karena aku harus bekerja di daerah industri Pulau Gadung pada siang hari, maka aku harus mengambil kuliah pada malam hari. Memasuki tingkat 3
di perkuliahan. Aku memutuskan untuk pindah bekerja di daerah Citeureu di sebuah perusahaan asing yang baru berdiri dengan pengharapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Aku masuk perusahaan tersebut sebagai operator telepon. Dengan promosi akan diangkat sebagai sekretaris setelah 6 bulan bekerja. Namun belum sempat aku mengikuti ujian negara untuk kelulusanku, aku mengalami sebuah peristiwa yang mengubah seluruh kehidupanku. Tragedi pengubah hidupku. Setiap kali pergi dan pulang kerja, aku selalu naik mobil jemputan karyawan yang disediakan kantor, yaitu mobil Mitsubishi L300. Hari itu tanggal 25 Juni 1987. Mobil Mitsubishi L300 yang biasa kami naiki masuk bengkel untuk servis, sehingga atasanku meminjamkan mobil VW kombinya untuk mengantar dan menjemput kami. Waktu itu ketika jam pulang sudah tiba, pukul 16.30. Cuaca hujan gerimis meliputi wilayah Jakarta dan Bogor. Aku menjadi salah seorang karyawan yang harus menaiki mobil VW kombi tersebut. Di perjalanan menuju Jakarta melalui jalan tol Jagorawi, aku dan teman-teman karyawan lain dengan bergembira dan bercanda di mobil. Di belakang kami ada mobil antar jemput karyawan. Perusahaan kami juga mengiringi perjalanan tersebut. Namun tiba-tiba di jalur yang berlawanan, jalur Jakarta Bogor, sebuah truk pengangkut semen milik PT Indosemen mengalami slip dan keluar menabrak jalur hijau dan menyeberang ke jalur yang berlawanan arah Jakarta. Truk tersebut melintang di depan VW kombi yang kami naiki yang sedang melaju ke Jakarta. Mobil VW kombi yang kami naiki menabrak buritan truk dengan kecepatan tinggi dan akibatnya mobil kami terhempas dan terguling. Dari 10 karyawan yang menumpang mobil VW kombi, 4 orang meninggal di tempat. Di depan 2 penumpang dan sopir, sedang seorang yang lain di baris tengah duduk di sebelahku. Aku duduk tepat di belakang supir. 1 orang penumpang mengalami gegar otak, 1 patah kaki, 1 patah tulang rusuk. Aku menjadi korban hidup yang paling parah. Wajah, hidung, dan gigiku hancur. Bola mataku hancur karena terkena pecahan kaca.
mata yang aku pakai. Kepalaku terbentur terkena hantaman blower AC yang tepat ada di atas kepalaku. Sakit, sakit, sakit. Itu saja jeritan yang keluar dari mulutku. Dalam keadaan sadar dan merasakan sakitnya tubuhku. Terkapar di dalam mobil VW kombi yang hancur menabrak truk tersebut. Teman-teman kami yang berada di mobil jemputan yang mengikuti di belakang kami segera turun, memberikan pertolongan pertama. Mereka melarikan kami ke rumah sakit. Berusaha menenangkan diri sendiri. Aku dilarikan ke rumah sakit UKI. Dan karena beratnya kasusku, peralatan di rumah sakit UKI tidak memadai untuk menangani kasusku. Kemudian aku dipindahkan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Namun hampir 9 hari berada di RSCM, aku belum mendapat penanganan. Mereka, para dokter yang terdiri dari dokter mulut, dokter bedah plastik, dokter THT, dan dokter mata, belum pernah mendapat kasus seperti yang aku alami. Jadi setiap hari mereka perlu membentuk tim dan mengadakan rapat. Pada hari yang ke-10 barulah tindakan dilakukan terhadap saya. Operasi pun dilaksanakan, dan setelah mataku harus ditutup tanpa tahu kenapa, karena aku sampai saat ini belum menyadari kondisi mataku. Dan mulutku juga harus mengalami fiksasi, dipasangi kawat. Hampir seluruh wajah saya termasuk mulut diperban, sehingga untuk berkomunikasi dengan dokter, perawat, dan keluarga harus dengan tulisan. Setelah 6 minggu, fiksasi pertama yang dibuka, hasilnya rahang bawah lebih ke depan dari posisi yang seharusnya. Itulah sebabnya diputuskan untuk mengadakan operasi kembali untuk memperbaikinya. Oleh karena operasi yang dilakukan, maka saya tidak bisa bernafas. Terpaksa untuk pernafasan saya dibuat lubang dan dipasang alat pada tenggorokan dan menembus leher saya. Untuk makan, saya hanya bisa makan makanan yang di blender. Hampir 2 bulan saya dirawat di rumah sakit, ditemani oleh mama dan saudara-saudara saya. Seluruh biaya perawatan dan operasi ditanggung oleh perusahaan. Beberapa hari sebelum kecelakaan, aku sempat memutuskan hubunganku dengan pacarku karena aku merasa
bahwa akan terjadi sesuatu kepadaku. Mantan pacarku sempat mengunjungi aku di rumah sakit. Ia tidak berkata-kata, hanya diam saja dan menggenggam tanganku. Melalui genggamannya, aku bisa merasakan kepedihan di hatinya. Setelah dia pulang, aku mendengar dari saudaraku yang saat itu mengantarkannya pulang, yang mengatakan bahwa dia menangis di luar dan teriak-teriak sambil memukul dinding rumah sakit. Mengapa bukan aku yang mengalaminya? Mengapa harus Sani? Teriaknya. Terbaring di ranjang tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, aku hanya bisa bertanya kepada dokter. Tetapi dokter hanya bisa menenangkanku dengan berkata, "Kita sedang terus berusaha." Dan jika aku bertanya tentang kondisi mataku, dokter berkata, "Semua dalam keadaan baik. Kita usahakan terus." Jawaban yang sebenarnya tidak bisa menenangkan aku. Itulah sebabnya aku selalu mencoba mengetahui apa yang terjadi pada diriku sebenarnya. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar perkataan dokter kepada mama. Ketika itu mereka mengira aku sedang tertidur pulas. Tidak ada harapan tentang mata Sani. Itu yang aku dengar. Mendengar itu, aku merasa sedang mendadak ditusuk pisau. Nyeri sekali. Namun setiap hari aku mencoba menghibur diri dengan harapan aku memiliki Tuhan yang Maha Kuasa dan pasti mampu menyembuhkan aku. Dan di dalam kesepian, aku berusaha menguatkan diriku dengan berbicara pada diriku sendiri. Sabar, ya, Tuhan sayang kok kepadaku. Aku tidak akan sendiri dan pasti segera sembuh.